eh, dia baik-baik saja, nggih, soleh, ya taat gitu ya, nggak pernah melanggar, tapi dia ingin pindah dari pondok yang lain, ya pondok lain, padahal teman-temannya sudah baik-baik ya di Al-Furqan dulu itu. Kemudian eh, dia pindah ke pondok lain, akhirnya salah teman, ya salah milih teman sehingga menjadi santri yang nakal, ya, sampai akhirnya nggak kelarasan di pondok, keluar. Nah, karena permasalahan di pondok, ya permasalahan di suatu komunitas atau suatu perkumpulan manusia, ya yang paling penting itu ini, ya memilih julasa, ya memfilter apa namanya sahabat-sahabat kita, apakah kita sudah benar memilih teman, pertemanan kita itu untuk apa, ya. Apakah pertemanan kita untuk Allah Subhanahu wa taala, apakah pertemanan kita hanya cuman karena dia itu mempunyai kelebihan dari hal dunia saja, ya. Maka dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bareng, ya, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu, Rasulullah SAW, mengatur atau memperhatikan, ya, dengan serius tentang hal ini, ya. Karena teman itu kalau kata orang Arab sebagai ibarat nujum, ya ibarat apa namanya bintang-bintang, ya. Kalau dulu orang Arab, ya sebelum ada Google Maps, ya ngelihatnya bintang, mau ke Madinah lihat bintang, oh bintang ini berarti ya arahnya ke Madinah, ya seperti itu. Jadi sahabat juga seperti itu, atau teman juga seperti itu, ya. Kalau dia baik maka akan mengarahkan kita ke kebaikan. Jika lawan darah itu, ya lawan kata dari itu, jika dia buruk maka ya menjerumuskan kita dalam keburukan. Qala ta'ala, ya Allah Subhanahu wa firman, Syekh Abdul Razak memulai dari mengutip ayat dari surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala firman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Wasbir nafsaka, ya sabarlah dirimu, ya sabarkanlah dirimu, ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi, bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kepada Rabb mereka, bil ghadati wal 'ashyi, di pagi dan petang, ya petang hari, pagi hari dan petang hari. Yuriduna wajhah, mereka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan jangan kamu palingkan wajahmu dari mereka atau matamu dari mereka, ya maksudnya jangan tinggalkan mereka, turidu zinatal hayatid dunya, karena kamu menginginkan perhiasan atau kebahagiaan dari kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu, dan jangan kamu itu taat, ya kepada orang yang lalai hatinya, ya yang Allah Subhanahu wa taala lalaikan hatinya, an dzikrina, ya dari mengingat kami, ya mengingat Allah Subhanahu wa taala, wattaba hawahu wa kana amruhu furuta, ya dan dia mengikuti hawa mereka, ya hawa nafsu dia, wa kana amruhu furuta, dan sungguh perkaranya itu adalah sia-sia, ya perbuatan mereka itu melampaui batas. Ayat ini ya memerintahkan untuk kita semuanya, ya mengajarkan untuk kita semuanya untuk tetap berada pada lingkungan yang baik, ya lingkungan orang-orang yang soleh, atau kita harus memilih teman-teman yang baik, ya jangan sampai kita salah memilih teman, jangan sampai kita malah menjauhi teman-teman yang baik, karena teman-teman yang baik itu mahal, ya. Teman-teman baik itu mahal karena agama, ya ini berkaitan dengan agama kita, karena kata
pepatah Arab, as-sahib sahibun. As-sahib ya apa namanya? Teman ya. Jadi pakai shad, yang pertama pakai shad, yang kedua pakai sin. Teman itu menarik ya. Teman itu akan menarik. Jadi kalau temannya baik, maka dia juga akan baik. Ya. Kalau temannya buruk, maka dia juga akan buruk. Ya, berapa sering atau kita mungkin punya pengalaman, okay? Teman-teman, kalau kita punya teman yang rajin sholat malam, ya kita lihat malam-malam hari ngelihat dia sholat malam, akhirnya kita termotivasi, ya sholat malam juga. Ngelihat dia belajar, ya belajar murojaah, pelajaran pondok misalnya, ya kita juga ikut termotivasi. Ayo bareng-bareng yuk, ya belajar murojaah bareng-bareng. Ya kamu yang baca, aku yang nyimak, ya seperti itu. Melihat teman kita dia rajin membaca Al-Quran, ya murojaah hafalannya, kita juga termotivasi. Tapi kalau misalnya kita ya temannya buruk, ya akhirnya ngajaknya yang buruk-buruk, ya ngajaknya yang buruk-buruk, ya punya teman yang buruk, ayo mokel yuk, ya puasa-puasa Ramadan ini ngajak mokel. Mokel itu apa nggih? Di sini namanya apa? Mokah. Kalau di Jawa Timur mokel. Jadi apa namanya, berbuka di siang hari gitu nggih. Delik-delik apa namanya? Sembunyi-sembunyi. Nah, ini teman yang buruk ya. Kalau di pondok temannya bawa HP ya, padahal dilarang bawa HP, akhirnya dia termotivasi ke hal yang buruk malah, ya kan? Malah pinjam HP-nya ya, atau dia malah bawa HP lagi, ya kan? Punya teman ya pacaran, dia juga ingin akhirnya temanku pacarnya masya Allah ya, udah apa namanya, udah maksiat masya Allah lagi ya, kemudian apa namanya, akhirnya dia nyari pacar juga ya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini adalah contoh ya bahwa teman itu sangat menentukan kebaikan kita ya. Bahkan Rasulullah SAW itu menyamakan teman ini apa namanya dengan agama ya, menentukan agama kita. Bahkan ya, yang Al-Quran sendiri ya, Al-Quran itu adalah cahaya, dan Al-Quran itu juga sebaik-baik teman. Tapi teman ya atau sahabat yang sering dengan kita ya, yang sering bergaul dengan kita, itu juga sebagai cahaya buat kita. Meskipun yang sebaik-baiknya teman, sebaik-baiknya cahaya itu adalah Al-Quran. Tapi pada saat kita apa namanya, bermuamalah dengan bersosial dengan manusia, maka kita butuh ini ya, memilih teman yang baik. Makanya di sini Allah SWT mengatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Ya, sabarlah dirimu ya kalau bersama dengan orang-orang yang soleh ya, orang yang berdoa kepada Allah di pagi dan petang. Ini kan orang yang soleh, yuriduna wajhah ya, mereka mengharap wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita temui di sana misalnya ya, kita punya lingkungan seperti ini masya Allah ya, Tegal Waton ini sudah masya Allah ya, lingkungannya sudah baik sekali. Kalau kita punya apa namanya teman ya punya kekurangan yang seharusnya kita itu bisa maklumilah ya, sabarlah ya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Ini kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, misalnya kalau kita sungkan ya sama apa namanya teman kita ya, nggak usah menjauh, tapi tetap mendekat ya dengan orang-orang yang soleh, Misalnya juga ada teman ya, kita sudah berkumpul dengan orang-orang yang soleh di sini di pondok misalnya, antum sudah punya teman-teman yang soleh ya, tapi di sana ada teman-teman yang seru kayaknya ya, tapi mereka bermaksiat ya, main game ya, mabar. Kata Allah SWT, wasbir, sabar ya.
Jangan sampai kita semua itu malah berpaling dari orang-orang yang soleh. Ya, teman-teman, kalau kita sudah punya teman-teman yang baik, maka jangan sampai kita berpaling dari mereka. Nah, gimana pun keadaannya. Nah, karena teman yang baik, lingkungan yang baik itu mahal. Oke, mahal sekali. Karena ini berkaitan dengan agama. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya. Jangan kamu itu berpaling dari mereka, ya, karena cuman ingin dunia, ya, cuman ingin kebahagiaan dunia. Wala tuti aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kamu mentaati orang yang Allah lalaikan hatinya dari mengingat Allah, wattaba hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya, wa kana amruhu furuta, dan perkara mereka itu adalah sia-sia dan melampaui batas. Ya, dalam ayat ini kita sudah paham bahwa gimana pun keadaannya, ya, jika kita sudah berada dalam lingkungan yang saleh, kita sudah memiliki teman-teman yang baik, maka jangan sampai kita berpaling dari mereka, ya. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullah fi tafsiril ayah. Berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam penafsiran ayat tersebut, ya, ayat yang tadi yang di atas, fihal amru bisuhbatil akhyar. Ya, dalam ayat tersebut ada perintah untuk berteman dengan orang-orang yang baik. Wa mujahadatun nafsi ala suhbatihim, dan memaksa atau memperjuangkan jiwa, ya, memaksa jiwa untuk tetap menemani mereka, ya, berteman dengan mereka, orang-orang yang baik. Wa mukhalatatuhum, dan bercampur baur dengan mereka. Wa in kanu fuqara'u, walaupun mereka itu miskin, ya. Karena tujuan kita berteman dengan orang yang soleh jangan karena hartanya, ya. Kita berteman dengan orang soleh karena agamanya. Kita ingin bareng-bareng masuk surga, ya. Kita ingin dia itu mengingatkanku dari hal yang buruk, ya. Jika aku berbuat buruk, aku juga mengingatkannya dari jika dia berbuat buruk, ya. Meskipun miskin, ya. Meskipun juga jelek misalnya, ya. Menurut kita jelek misalnya, bau misalnya, jangan, ya. Tetap ini adalah perintah Allah SWT, karena Allah SWT berfirman di sini umum, ya. Pokoknya kalau kita punya teman yang saleh, teman yang baik, jangan ditinggalkan, meskipun statusnya apapun, ya. Walaupun orang miskin misalnya. Fa inna fi suhbatihim minal fawaidi ma la yuhsa, ya. Maka sungguh dalam menemani mereka, bersahabat dengan mereka itu ada faidah-faidah atau pelajaran-pelajaran, manfaat-manfaat yang tidak bisa terhitung, ya, tidak terhitung. Jadi permasalahan ini, memilih teman, memilih lingkungan itu sangat penting sekali, ya. Bahkan di sini Syekh As-Sa'di mengatakan, menafsirkan hal ini bahwa memilih teman yang baik itu banyak sekali faedah yang bisa kita dapatkan. Salah satu faedahnya yang bisa kita sebutkan, ya, yaitu adalah teman yang baik itu bisa mendatangkan keberkahan, ya. Teman yang baik, teman yang soleh, sahabat yang soleh itu bisa mendatangkan keberkahan dan pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ada hadis, ya, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala itu memiliki malaikat, ya, mana Subhanahu Wa Taala itu setiap harinya mengutus para malaikat itu untuk keliling ke jalan-jalan, ya, ke jalan-jalan, keliling untuk mengabsen atau hadir di majelis-majelis ilmu, ya, di majelis-majelis ilmu. Jadi orang-orangnya di absen semuanya. Oh, ini hadir, ini hadir, ini hadir, gitu, ya. Kemudian, ya, ini hadisnya panjang, ya, jadi disingkat saja. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada
malaikat. Ya. Allah SWT bertanya kepada malaikat. Padahal Allah SWT itu Maha tahu. Ya. Allah SWT itu lebih tahu daripada malaikat. Tapi Allah SWT menempuh sebabnya. Okay, menempuh sebabnya. Jadi enggak mentang-mentang Allah SWT tahu tapi tidak menanya malaikat. Okay. Seakan-akan itu adalah sebab dari adanya akibat. Okay. Jadi Allah SWT menanyakan kepada malaikat, siapa aja yang hadir, ya, siapa aja yang hadir. Semua adalah orang-orang yang soleh. Ya Allah, semuanya itu adalah orang-orang yang soleh. Cuman ada satu hambamu ini yang buruk, ya. Hambamu yang buruk, yang khata, itu di hadis seperti itu. Ya, sering berbuat salah, sering bermaksiat. Dia lewat di depan majelis itu, ya, kemudian gabung ke majelis ilmu itu. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, hum qaumun la yasqa bihim julasa'uhum, ya, la yasqa bihim jalisuhum, la yasqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum yang mana orang yang duduk bersama mereka itu tidak akan sia-sia, ya, tidak akan sia-sia. Dalam hadis lain, ya, dalam riwayat lain, ghafartu lahu, ya, aku mengampuni dosanya. Ya, jadi bayangkan, ya, betapa pentingnya, okay, memilih teman yang baik, memilih circle yang baik, memilih lingkungan yang baik. Yang mana teman yang baik, lingkungan yang baik itu akan mendatangkan keberkahan dan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bayangkan, tadi orang yang buruk saja, ya, lewat, ya, sekedar lewat, hanya nimbrung saja kepada majelis ilmu, orang-orang soleh di dalamnya, dia juga mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah SWT mengatakan bahwa orang seperti ini itu tidak tidak sia-sia perilakunya, ya, hanya nimbrung saja, apalagi sampai berinteraksi, apalagi sampai ada manfaat baik yang kita terima, ya, yang diterima oleh orang itu. Okay. Jadi awalnya dia ini buruk orangnya, ya, pendosa, banyak maksiat, tapi kalau dia sudah berkumpul dengan orang-orang yang soleh, Allah SWT akan memberikan rahmat pada dia, ya. Makanya, ya, semoga teman-teman kita yang di bawah sana, ya, ikut gitu kajian di sini, mereka juga akan mendapatkan baik-baiknya, ya, manfaat-manfaat dari kita semuanya. Dan insya Allah di sini adalah di masjid ini adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara manfaatnya juga adalah, ya, teman yang baik itu juga bisa merefleksi diri kita, ya, tahu mana aib kita, gitu, nggih, tahu apa kekurangan kita, tahu apa yang perlu kita perbaiki, ya. Itu adalah manfaat dari teman-teman yang baik, sehingga teman-teman yang baik itu juga bisa mengawasi kita, mengarahkan kita pada kebaikan, ya, karena Rasulullah SAW bersabda, al-mu'min mir'atu akhihi, ya, seorang mukmin itu adalah cermin dari saudaranya, saudara semuslim, yang seiman. Jadi seorang mukmin yang saleh, dia pasti tahu kekurangan dari sahabatnya, ya. Jadi ada timbal balik, ya, timbal balik kebaikan di sini. Beda kalau kita mempunyai teman yang toleh, ya, yang buruk, yang suka bermaksiat, ya, yang jauh dari majelis-majelis ilmu, yang hari-harinya diisi dengan kelalaian, ya. Kalau kita berteman dengan mereka, ya, kita tanya, apa salahku, ya, apa kekurangan yang perlu aku perbaiki? Wis nggak ada, ya, baik-baik aja, nggak usah, ya, nggak perlu kayak gitu, nggak usah sok suci, ya, bilangnya gitu, ya. Itu bahaya, ya. Sehingga teman yang baik seperti ini perlu kita jaga, ya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan lingkungan atau teman-teman yang baik yang kita miliki. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi. Ya, ini hadis yang sering kita dengar, yang kondang sekali,
ya di telinga kita. Ar-rajulu ala dini khalilihi, seseorang itu tergantung pada agamanya teman baiknya. Khalil, ya khalil itu kalau dalam bahasa Arab ya sahabat, melebihi sahabat. Ya, jadi teman yang baik, yang dekat. Falyandur ahadukum man yukhalil. Falyandur ahadukum man yukhalil. Maka lihatlah ya salah seorang di antara kalian itu pada orang yang akan dia temani atau akan dia jadikan sahabat. Qala Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah, qauluhu, ya berkata Abu Sulaiman Al-Khattabi, qauluhu al-mar'u ala dini khalilihi ma'nahu la tukhalil illa man radita dinahu wa amanatahu. Ya, maksud dari perkataan Rasulullah SAW atau sabda Rasulullah SAW, al-mar'u ala dini khalilihi, seseorang itu tergantung pada agama teman baiknya. Maknanya adalah la tukhalil illa man radita dinahu wa amanatahu. Jangan kamu jadikan teman, ya jangan kamu jadikan sahabat kecuali orang yang kamu ridhoi, ya kamu klaim, kamu tahu agamanya dan amanahnya. Ya, agamanya baik atau tidak, atau dia juga amanah atau tidak. Ya, jangan sampai kita menjadikan seorang itu menjadi sahabat kita kecuali kalau kita itu sudah tahu agamanya bagus, ya dia juga amanah, ya bisa menjaga aib kita, ya dan bisa mengoreksi diri kita. Fa innaka idza khalaltahu qadaka ila dinihi wa madhabihi. Ya, jika kamu menjadikannya sebagai teman baik, maka dia akan mengemudikanmu atau mengarahkanmu kepada agamanya dan madhabnya, cara berpikirnya, ya prinsipnya. Ya, itu adalah sahabat. Wala tugharrir bidinika, ya. Dan dia juga tidak menyesatkan agamamu. Wala tukhatir binafsika, dan dia juga tidak membahayakan dirimu. Fatukhalil man laisa mardiyan fi dinihi wa madhabihi. Maka kamu akan menjadikan teman orang yang tidak kamu ridhoi dari agamanya dan madhabnya, ya. Sehingga ya, kita dalam memilih sahabat, memilih teman harus perhatian, ya, terutama tentang agamanya, amanahnya, akhlaknya, ya. Akhlak seseorang, ya, kata Hasan Al-Basri, kalau kita mau memilih sahabat yang baik, ya pasti kita memilih teman yang akhlaknya baik, ya. Kata Al-Hasan Al-Basri, husnul khuluq, ya akhlak yang baik itu ditinjau dari 3. Ya, yang pertama adalah kaful ada, ya dia tidak pernah memberikan gangguan kepada orang lain, tidak pernah mengganggu orang lain. Wabadlun nada, ya dia juga suka berbagi, ya suka bersedekah. Kalau temannya membutuhkan apa, dia bantu. Watolaqatul wajh, dan dia juga wajahnya berseri-seri, ya enggak kalau disalam assalamualaikum mencurang, ya enggak seperti itu, ya. Jadi teman yang baik itu akhlak yang baik itu, orang punya akhlak baik itu dia berseri-seri wajahnya, ya kalau kita lihat senyum, ya itu adalah akhlak yang baik. Jadi kita harus perhatian dengan hal ini, karena memilih teman ini sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oke. Maka kita, ya sebagai mukmin yang taat pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya kita harus taat, ya kita harus taat apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan kita harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Meskipun kita itu
jiwa kita inginnya yang buruk-buruk. Nggih, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu sering memerintahkan kepada keburukan. Karena penyesalan-penyesalan kebanyakan ya ahli neraka, penyesalan mereka itu alasannya karena ini, salah memilih teman. Salah memilih teman. Ya. Jadi penting sekali kita memperhatikan teman kita, ya. Sudahkah kita memilih teman yang baik? Ya, sudahkah kita selektif dalam memilih teman? Nah, sudahkah kita menjadi teman yang baik juga ya untuk teman kita atau sahabat kita? Itu saja mungkin yang bisa kita bahas, karena waktunya sudah habis. Tinggal sekitar 10 menit lagi, 8 menit lagi. Berapa? 5 menit lagi, Tapi kita cukupkan saja. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya insyaallah biidni rabbina tabaraka wa taala. Kita tutup majelis dengan majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.